Di sebelah gua udah ada PC rakitan, meskipun video kali ini pembahasan utamanya sebetulnya bukanlah PC rakitannya, melainkan adalah sebuah motherboard terbaru yang chipsetnya baru aja dirilis oleh Intel. Dan kebetulan motherboard yang gue terima di sini ialah dari MSI dengan seri MAG B860M Mortar Wi-Fi. Ya, kalian nggak salah dengar bahwa chipsetnya ialah Intel B860. Jadi kalau sebelumnya kita hanya temuin chipset Z890 aja untuk Intel Arrow Lake, di tahun ini sebetulnya Intel udah merilis chipset B860 untuk kelas yang lebih mainstream. Jadi kita bisa temukan motherboard yang kelasnya untuk range harga mulai dari 2 jutaan, mungkin paling mahalnya banget di sekitar 4 jutaan. Seri Mortar sendiri sebetulnya bukan seri yang paling mahal untuk sebuah chipset B860. Kalau kita ngelihat di chipset B760-nya, seri Mortar tuh ada di angka sekitar 3,1 juta rupiahan. Dan gua rasa B860M Mortar Wi-Fi ini akan memiliki range harga yang kurang lebih mirip. Sehingga ini bisa jadi alternatif yang menarik kalau misalkan kalian pingin rakit PC yang spesifikasinya mendekati high-end, tapi untuk budget motherboardnya itu pingin dipres lagi. Karena dari segi fitur untuk motherboard ini sebetulnya nggak terlalu banyak yang dipangkas oleh MSI dan masih tetap diberikan fitur-fitur yang memang bisa dimanfaatkan oleh kalian. Kalau kita bicaranya soal chipset B860, memang ini masih kurang lebih mirip-mirip seperti di generasi sebelumnya, yaitu B760. Yang mana untuk seri kelas menengah ini, Intel itu masih tetap nggak memberikan fitur overclocking manual untuk CPU-nya. Tapi tenang aja, kalau misalkan kalian menggunakan motherboard dari MSI, kalian masih tetap diberikan fitur-fitur yang kurang lebih mirip-mirip seperti overclocking, meskipun sebetulnya itu bukan overclocking. Yaitu ialah performance preset yang udah tersedia di dalam BIOS-nya yang cukup gampang untuk di set sama kalian, sehingga kalian bisa ngeset mau misalkan performance-nya itu lebih efisien atau misalkan power limitnya dilepas sekalian, itu masih bisa ya. Dan untuk overclocking memori itu memang masih diizinkan untuk chipset B860, sehingga kalian masih bisa menggunakan dan juga melakukan manual overclocking untuk memori DDR5-nya. Tentu untuk chipset B860 juga kalian masih tetap bisa menggunakan memori QDIMM apabila kalian ingin menggunakan memori QDIMM di dalam sistem PC kalian. Dan untuk fitur dari overclocking memori sendiri, MSI juga masih tetap memberikan fitur seperti memory try-it untuk motherboard yang satu ini. Jadi tenang aja, untuk urusan preset performance, fitur di BIOS-nya itu udah cukup lengkap sebetulnya. Jadi kalau kalian males ribet-ribet untuk manual overclocking, kalian bisa langsung pakai aja preset-preset bawaan yang disediakan oleh motherboardnya MSI. Kalau kita bicaranya untuk MAG B860M Mortar Wi-Fi yang satu ini, dari segi rear I/O ini akan kelihatan jauh sekali berbedanya, karena untuk seri Mortar kali ini di bagian rear I/O udah tersedia Thunderbolt 4. Sehingga dari segi rear I/O juga jumlah ekspansinya jauh lebih banyak lagi dan udah tersedia Wi-Fi 7 juga di dalam motherboard ini. Jadi total USB yang kalian dapetin di bagian rear I/O itu ada 9 ya. Dan motherboard ini juga udah menyediakan clear CMOS dan juga flashback BIOS button. Bagaimana dengan internal I/O-nya? Motherboard ini gue bisa bilang udah siap juga untuk nampung next gen GPU yang bakalan rilis ya sebentar lagi, yaitu adalah RTX 50 series. Karena di bagian kartu grafisnya ini udah mendukung PCIe Gen 5. Nggak cuma di bagian kartu grafisnya aja, tapi di bagian slot M.2 yang paling atas itu juga udah mendukung NVMe PCIe Gen 5. Jadi nggak perlu khawatir, semisal kalian mau pakai storage yang super ngebut ataupun kalian mau berencana untuk menggunakan RTX 50 series. Ya gue belum tahu sih RTX 50 series kalau dicolokin ke PCIe Gen 4 itu apakah bakalan turun performanya atau enggak, karena gue juga belum pegang untuk RTX 50 series itu seperti apa. Tapi yang pasti kalau misalkan kalian ingin menggunakan CPU macam kayak Core Ultra 5 atau Core Ultra 7 265K atau Core Ultra 9-nya, itu dari segi VRM juga gue udah bisa bilang cukup. Di sini untuk VRM-nya konfigurasinya itu menggunakan 12+1+1+1 ya untuk power phase-nya, dan ini udah memiliki ampere yang cukup besar. Nanti kita bakalan lihat lah hasil pengujiannya untuk VRM dari segi temperatur itu masih aman atau enggak. Karena PC yang gua rakit ini sebetulnya bisa dibilang adalah testbed pengujian kita kali ini. Gua bakalan menggunakan CPU Core Ultra 7 265KF, yang mana gue juga udah sempat ngebahas untuk 265KF ini di video gue sebelumnya. Dan menurut gue 265KF adalah CPU yang dari segi pricing itu cukup kompetitif jika kita bandingkan dengan Ryzen 9 9900X sebetulnya. Jadi kalau misalkan kita bisa price budget motherboardnya dan masih tetap bisa mendapatkan I/O yang cukup lengkap untuk sebuah perakitan PC, rasanya jadinya merakit menggunakan platform Intel juga jadi cukup menarik.
Nah, ngomongin fitur dari motherboardnya lagi, di bagian PCIe juga itu udah ada Easy PCIe Release ya. Jadi kalian bongkar pasang kartu grafis itu udah cukup gampang. Dan di bagian M.2-nya juga itu udah ada Easy M.2 Shield Frozer 2. Yang mana itu juga kurang lebih fiturnya mirip-mirip. Jadi kalian udah nggak bakalan nemuin baut kecil-kecil lagi yang kalau pasang di M.2 itu jadi bakalan agak ribet. Motherboard ini juga tersedia colokan PCIe connector di bagian bawah motherboardnya. Yang mana MSI menyebut ini ialah Supple Metal PCIe Power. Jadi gunanya itu ya untuk menambahkan daya untuk sistem power PC-nya. Kalau misalkan kalian pakai kartu grafis yang high-end, CPU yang high-end, nanti itu jalur untuk dayanya bakalan kebagi sehingga kabelnya juga nggak terlalu panas nantinya. Untuk sistem pengujiannya tentu menggunakan PC rakitan yang ada di sebelah gua ini. Kalian bisa lihat langsung aja nih untuk spesifikasi lengkap dari PC-nya seperti apa. Ya memang di sini gua nggak menggunakan GPU yang segitunya high-end karena fokus pembahasan kita kali ini lebih ke arah motherboardnya ya. Jadi memang hanya menggunakan RTX 4070 aja. Belum menggunakan kartu grafis yang baru karena gue juga belum pegang untuk kartu grafis RTX 50 seriesnya hingga saat ini. Jadi kalau gitu kita langsung lihat aja bagaimana kemampuan dari motherboard ini untuk ngangkat si Core Ultra 7 265KF. Oke, buat pengujiannya gue bakalan mulai dari Cinebench R23 terlebih dahulu. Di sini untuk multicore yang gue dapetin pada CPU Core Ultra 7 265KF ada di angka sekitar 34 ribuan gitu ya. Nah, angka ini sebetulnya udah angka yang seharusnya untuk Core Ultra 7 265KF. Ini gue menggunakan profile default aja, jadi power limitnya memang belum dilepas. Dan kalau gue harus bandingin dengan motherboard Z890 dari MSI, dari video gue sebelumnya, itu skornya udah mirip-mirip ya. Jadi memang nggak ada penurunan performance, terlebih lagi jika kalian ngejalanin CPU ini by default aja. Nah, selanjutnya ialah untuk VRM temperaturnya. Bagaimana motherboard ini bisa menghandle Core Ultra 7 265KF. Di sini kalau gue lihat untuk MOSFET-nya itu ada di angka sekitar 56 derajat Celcius aja ketika gue menjalankan Cinebench R23 looping selama kurang lebih 10 menit. Dan untuk idle-nya di angka 36 derajat Celcius. Yang berarti ini untuk VRM temperatur udah amat sangat adem. Itu juga menandakan bahwa heatsink dari VRM-nya ini bekerja memang dengan sangat-sangat optimal. Jadi tenang aja, nggak ada perbedaan performance sama sekali jika kalian menggunakan Z890 ataupun menggunakan B860M Mortar Wi-Fi. Untuk memory di sini gue nggak melakukan fine tuning apapun, jadi dibiarkan jalan di DDR5 6000 aja. Dan kalau dipakai main game juga ya untuk resolusi 1440p jika menggunakan RTX 4070 itu rasa-rasanya masih cukup hingga saat ini. Mungkin 4070 ini juga bakalan gue data lagi nanti semisal memang RTX 5070 udah rilis sehingga kita bisa tahu untuk perbandingannya antara 4070 dan juga 5070 mendatang. Ya, jadi menurut gua untuk MAG B860M Mortar Wi-Fi ini, dia tuh bisa menjadi sebuah motherboard yang memang alternatif yang bagus ya, jika kalian ingin merakit PC menggunakan platformnya Intel, khususnya Intel Arrow Lake nih. Karena ya tentu karena ini chipsetnya menggunakan B860 dan soketnya adalah LGA 1851, kalian hanya bisa menggunakan Intel Arrow Lake aja untuk perakitan PC kalian nanti. Untuk menggunakan Core Ultra 7 265KF, tadi kita udah lihat bahwa VRM-nya masih sangat-sangat aman dan bahkan cenderung adem banget untuk VRM-nya. Jadi gue bisa asumsikan bahwa motherboard ini juga udah siap jika kalian ingin menggunakan Core Ultra 9 285K atau 285KF. Jadi kalau misalkan kalian berencana untuk rakit PC dengan platform Intel, motherboard ini gue rasa yang paling duluan untuk rilis untuk chipset B860-nya. Gue belum lihat untuk motherboard lain kira-kira punya price range di sekitar berapa, tapi gue sih berharap B860M Mortar Wi-Fi ini punya harga yang nggak jauh berbeda dari seri B760-nya. Semoga aja sih seperti itu, karena sampai gue rilis video ini, gue belum tahu harga dari motherboard ini sebetulnya berapa. Kalau misalkan harganya memang masih ada di sekitar 3 jutaan, gua rasa ini bakalan jadi opsi yang menarik jika kita mau ngerakit PC menggunakan platform Intel, khususnya jika menggunakan Ultra 7 yang memang harganya juga sekarang udah sangat kompetitif ya di marketplace. Komen aja di bawah menurut kalian gimana, apakah rakit menggunakan platform Intel akan jadi menarik jika B860 udah rilis? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, Gozuki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.